Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita memasuki perkuliahan sesi ke-11 di mana kita akan membahas terkait promosi produk. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk menginformasikan produk atau jasa pada calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Promosi juga merupakan kegiatan perusahaan mengkomunikasikan produknya. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara antara lain advertising, direct marketing, sales promotion, dan public relation. Komunikasi pemasaran terintegrasi dapat dilakukan melalui sebuah program-program yang digunakan oleh para pemasaran untuk mengkoordinasikan semua pesan-pesan promosi sebuah perusahaan. Nah, dari sudut pandang informasi, promosi ini bertujuan untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan. Yang pertama adalah membuat mereka sadar terhadap produk. Yang kedua, membuat mereka banyak mengetahui tentang produk. Yang ketiga, membujuk mereka untuk menyukai produk. Dan yang keempat adalah membujuk mereka untuk membeli produk. Tujuan daripada promosi yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Dan yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Strategi dalam melakukan promosi dapat dilakukan dengan melakukan strategi tarik atau full strategi. Strategi promosi yang dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang akan meminta suatu produk dari pengecer. Lalu, strategi dorong atau push strategi. Strategi ini merupakan promosi yang dirancang untuk mendorong grosir dan atau pengecer untuk memasarkan produk kepada konsumen. Pengertian dari periklanan. Periklanan adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi non-pribadi yang dibayar, digunakan oleh sponsor yang ditunjuk untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai suatu produk. Strategi periklanan. Yang pertama adalah persuasive advertising atau iklan persuasif. Adalah strategi periklanan yang mencoba mempengaruhi konsumen untuk membeli produk suatu perusahaan daripada produk pesaingnya. Yang kedua adalah comparative advertising atau iklan perbandingan. Strategi periklanan yang secara langsung membandingkan dua produk atau lebih. Dan yang ketiga adalah reminder advertising, yaitu iklan pengingat. Strategi periklanan untuk menjaga nama suatu produk dalam ingatan konsumen. Media periklanan. Berbagai alat komunikasi yang membawa pesan penjual kepada pelanggan, yaitu koran, televisi, radio, majalah, direct mail, iklan luar ruangan, lalu seperti papan iklan, tanda-tanda iklan di bus, lalu ada di taksi, di kereta api, saluran periklanan lain, seperti adanya selebaran maupun katalog. Jadi media periklanan ini adalah alat komunikasi yang membawa pesan menjual kepada pelanggan. Lalu jenis-jenis iklan. Yang pertama adalah iklan merek, yaitu iklan yang mempromosikan sebuah merek tertentu. Yang kedua, iklan dukungan,
yaitu iklan yang mempromosikan suatu maksud, sudut pandang, atau calon kandidat. Yang ketiga adalah iklan institusi, yaitu iklan yang mempromosikan citra jangka panjang dari sebuah perusahaan. Pengertian penjualan pribadi atau personal selling merupakan alat promosi yang digunakan para penjual untuk berkomunikasi secara berhadapan muka atau tatap muka dengan calon yang berpotensi. Tahap-tahap dalam mengkomunikasikan ataupun menjual produk. Yang pertama adalah attention atau awareness. Ini bentuk untuk menarik perhatian pelanggan. Lalu yang kedua adalah interest. Ini untuk menarik minat pelanggan. Kalau yang pertama menarik perhatian pelanggan, yang kedua untuk menarik minat pelanggan. Yang ketiga adalah desire. Ini untuk meyakinkan pelanggan bahwa mereka membutuhkan produk tersebut. Yang keempat adalah action, yaitu mendorong pelanggan untuk membeli. Nah, ini seringkali disingkat menjadi AIDA. Ya, AIDA ditambah S, AIDA. S-nya adalah satisfaction, yaitu memuaskan pelanggan, sehingga menjadi repeat customer dan menjadi sumber referensi. Situasi periklanan pribadi dengan melakukan penjualan eceran, yaitu meliputi penjualan sebuah produk konsumsi untuk keperluan pribadi pembeli atau produk rumah tangga. Selanjutnya dengan melakukan penjualan industri, yaitu meliputi penjualan produk kepada bisnis lain, baik untuk kepentingan pembuatan produknya atau untuk dijual kembali. Nah, tugas-tugas penjualan pribadi ini antara lain: 1. Pengelolaan pesanan atau order processing. Pengelolaan diolah pesanan atau order processing, bukan pengelolaan pesanan ya. Nah, petugas penjualan bertugas untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada konsumen dengan mengolah informasi sedemikian rupa agar dapat dimengerti oleh konsumen mengenai maksud yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Lalu, dengan melakukan penjualan kreatif atau creative selling, di mana petugas penjualan harus dapat menyampaikan pesan secara kreatif, baik melalui pengolahan kata-kata, pengolahan kata-kata yang ingin disampaikan maupun dari bahasa tubuh yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga adalah penjualan utusan, missionary selling. Nah, ini tugas daripada para penjual dalam penjualan pribadi untuk mempromosikan perusahaan dan produknya. Ada 6 langkah dalam proses penjualan pribadi. Yang pertama adalah pencarian calon dan pemenuhan persyaratan atau prospecting and qualified, di mana pencarian konsumen dapat dilakukan oleh penjual dengan melihat dari daftar list pembeli yang sudah ada atau melihat dari buku telepon. Setiap konsumen yang akan dihubungi harus memenuhi persyaratan seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu yang kedua, dengan pendekatan, di mana setelah kita menyeleksi calon konsumen, maka penjual dapat menghubungi mereka melalui telepon, surat, email, ataupun dengan mendatangi tempat calon konsumen. Yang ketiga, dengan melakukan presentasi dan demonstrasi untuk lebih meyakinkan konsumen, maka penjual dapat melakukan presentasi dan demonstrasi tentang pemakaian atau penggunaan dari produk yang akan dijual. Yang keempat adalah dengan penanganan keberatan. Apabila konsumen mulai tertarik, maka biasanya mereka akan melakukan penawaran terhadap produk yang dibeli dengan meminta penurunan harga ataupun lainnya. Yang keempat adalah yang kelima adalah dengan penutupan atau closing. Pada saat konsumen sudah setuju
terhadap harga dan kesehatan lainnya, maka proses pembelian sudah terjadi. Dengan demikian dilakukan pembayaran barang dan pengiriman barang tersebut ke tempat konsumen. Nah, selanjutnya adanya tindak lanjut atau follow up. Penjual tetap harus melakukan hubungan dengan konsumennya untuk mengetahui tentang kepuasan konsumen. Pengertian dari promosi penjualan atau sales promotion. Kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang konsumen dalam membeli atau bekerja sama dengan distributor dan agen penjualan. Itulah daripada pengertian promosi penjualan. Lalu di sini ada jenis-jenis promosi penjualan. Yang pertama, kupon, yaitu teknik promosi penjualan yang menerbitkan selembar kertas sertifikat yang memberikan hak pada pembeli untuk suatu pengurangan harga. Yang kedua, dengan melakukan pemajangan point of purchase atau POP, yaitu teknik promosi penjualan yang memamerkan produknya dan menempatkannya di area tertentu untuk merangsang belanja. Yang ketiga adalah pemberian hadiah dan pemberian sampel gratis. Yang keempat, melakukan pameran dagang, yaitu teknik promosi penjualan di mana beragam industri anggota dari suatu industri berkumpul untuk memamerkan, mendemonstrasikan, dan menjual produknya. Dan yang kelima, melakukan kontes dan undian. Pengertian publisitas dan hubungan masyarakat. Publisitas merupakan alat promosi yang memberikan informasi mengenai perusahaan atau produk untuk disampaikan oleh media secara umum. Sedangkan hubungan masyarakat merupakan publisitas yang dipengaruhi oleh perusahaan dan diarahkan untuk membangun citra yang baik antara suatu organisasi dengan para calon pelanggan. Demikianlah para mahasiswa perkuliahan sesi ke-11 ini telah berakhir. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan kita bisa bertemu dalam sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.